Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah legenda Gunung Papandayan terkait dengan asal-usul Gunung Papandayan dan juga misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Papandayan. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Papandayan? Silakan disimak berikut ini. Gunung Papandayan adalah gunung api stratovolcano yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cisurupan. Dengan ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut, Gunung Papandayan mempunyai beberapa kawah yang terkenal. Di antaranya adalah Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuk. Kawah-kawah tersebut mengeluarkan uap dari sisi dalamnya. Adapun terkait dengan asal-usul penamaan Gunung Papandayan, konon bermula dari sekelompok masyarakat yang melintasi gunung tersebut dan mendengar suara gaib seperti besi dipukul. Setelah ditelusuri, ternyata suara gaib tersebut adalah suara yang keluar dari dalam kawah Gunung Papandayan. Karena suara yang keluar dari dalam kawah terdengar seperti pandai besi yang sedang membuat suara perkakas, maka kemudian oleh masyarakat gunung tersebut dinamai Gunung Papandayan, yang berasal dari kata pandai, yang berarti orang yang bekerja sebagai pandai besi. Banyak misteri dan mitos yang ada di Gunung Papandayan yang membuat Gunung Papandayan termasuk salah satu gunung angker di Provinsi Jawa Barat. Dan berikut adalah sejumlah misteri yang ada di Gunung Papandayan. Hutan mati yang menyeramkan. Terbentuknya hutan mati di Gunung Papandayan berawal dari letusan Gunung Papandayan yang terjadi ratusan tahun silam. Letusan yang sangat dahsyat tersebut terjadi pada 11 hingga 12 Agustus tahun 1772, di mana sebelumnya tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Kala itu, Gunung Papandayan meletus dengan sangat dahsyat, sehingga menyebabkan sekitar 40 desa terkubur akibat letusan tersebut. Kemudian sekitar 3.000 orang penduduk sekitar gunung terkubur ke dalam danau vulkanik. Begitu juga hewan-hewan peliharaan dan ternak juga terkena imbasnya. Mereka mati dan terkubur hidup-hidup. Selain itu, hutan rimbun yang ada di area kawah Gunung Papandayan tentu saja ikut hangus terbakar. Seluruh pohon hingga tanaman lainnya benar-benar tersapu awan panas dan lahar. Maka tidak heran jika keberadaan hutan itu pun ikut terbakar. Kini, sisa-sisa pohon yang terbakar terlihat hitam dan memenuhi tempat hutan mati, sehingga memunculkan kesan-kesan menyeramkan. Kemudian ada juga misteri larangan untuk para pendaki di Gunung Papandayan. Mitos mengenai larangan atau hal-hal mistis hampir sama dengan mitos pada gunung-gunung lainnya. Seperti misalnya, tidak boleh bertindak tidak sopan, tidak berbicara kasar, dan berbagai jenis tindakan atau ucapan lainnya. Beberapa larangan saat mendaki gunung memang lumrah, karena perlu diingat, gunung ialah sebuah lokasi yang banyak ditempati oleh berbagai makhluk hidup, termasuk juga makhluk gaib. Karena itu, kita harus menjaga ucapan dan perbuatan saat melakukan pendakian agar tidak mengganggu makhluk gaib yang ada di wilayah gunung tersebut.
Namun, ada satu misteri, bahwa ketika seorang pendaki merasakan adanya angin kencang yang berhembus di sekitar Gunung Papandayan atau menuju ke arah puncak, maka sebaiknya berdiam dan tidak melanjutkan perjalanan. Apabila pendaki tersebut nekat untuk terus berjalan, maka hujan deras dan angin akan menerjang pendaki. Kemudian, adanya kemunculan Bigfoot atau kaki raksasa, atau bisa disebut juga Yeti Gunung Papandayan. Pada akhir tahun 2006 silam, warga yang tinggal di lereng Gunung Papandayan dihebohkan dengan munculnya tapak kaki berukuran sangat besar, sehingga sebagian warga mengklaimnya sebagai jejak kaki dari sosok raksasa. Jejak itu ditemukan di suatu perkebunan berukuran 4 x 6 meter di lereng Gunung Papandayan. Pemilik perkebunan tempat ditemukannya tapak kaki misteri itu mengatakan bahwa sesudah ditelusuri olehnya, tapak kaki itu berawal dari lereng gunung atas menuju ke pemukiman warga. Hingga saat ini, kehadiran tapak kaki raksasa itu masih menjadi misteri Gunung Papandayan yang belum terpecahkan. Tetapi ada yang menyangka jika tapak kaki raksasa itu adalah punya makhluk gaib penghuni Gunung Papandayan. Kemudian, misteri mengenai cerita si Tongki. Misteri Gunung Papandayan dengan adanya nama Tongki cukup populer dan tersebar luas di kalangan pendaki. Konon katanya, Tongki merupakan salah satu pendaki di Gunung Papandayan. Saat itu, ia melakukan pendakian bersama sejumlah temannya ke Gunung Papandayan. Dalam pendakian itu, terdapat beberapa rekan wanitanya yang turut serta dalam pendakian tersebut. Sudah pasti, Tongki tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati teman wanitanya. Pada malam hari, Tongki bergabung bersama teman wanitanya di dalam tenda. Mereka sama-sama bergurau dan berbagi cerita. Seketika, Tongki mencari peluang untuk mengajak teman-temannya bercerita mengenai kisah horor. Tujuannya tidak lain hanya ingin membuat rekan-rekan wanitanya merasa ketakutan dan lalu mendekat kepadanya. Usai bercerita, Tongki tiba-tiba ingin membuang air kecil, sehingga ia pun bergegas pergi ke semak-semak untuk kencing. Akan tetapi, di tempat itu Tongki justru melihat sesosok wanita berpakaian serba putih melayang-layang dari satu pohon ke pohon lainnya. Karena ternyata ia adalah penakut, sontak Tongki langsung berteriak sambil lari terbirit-birit sehingga terjatuh dekat beberapa temannya yang tetap terlindungi. Cerita mistis Gunung Papandayan yang dirasakan oleh Tongki ini menjadi evaluasi bagi para pendaki agar tidak menceritakan cerita horor atau gaib saat mendaki Gunung Papandayan. Misteri lainnya, Gunung Papandayan, sang gunung cantik yang ternyata sudah menelan banyak korban. Kecelakaan yang terjadi di gunung sampai menelan korban jiwa bisa terjadi di pegunungan manapun. Gunung Papandayan, walaupun memiliki kecantikan panorama alam yang indah, bisa juga sampai menelan korban jiwa. Maka, kecantikan alam sebuah pegunungan tidak menjamin keselamatan nyawa seseorang. Pemicu kematian pendaki di Gunung Papandayan terdapat berbagai faktor. Ada yang meninggal karena hipotermia, lalu ada juga yang dipastikan lenyap dan diketemukan pada keadaan meninggal. Hal tersebut juga tidak terlepas dengan sangkut paut adanya makhluk gaib. Maka dari itu,
kita juga harus ketahui beberapa resiko saat mendaki gunung. Karena setiap kegiatan pastinya terdapat resiko tertentu. Di sisi lain, dalam sejarahnya, Gunung Papandayan tercatat telah beberapa kali meletus, diantaranya pada 12 Agustus tahun 1772, 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan 11 November tahun 2002 silam. Letusan besar yang terjadi pada tahun 1772 menghancurkan sedikitnya 40 desa dan menewaskan sekitar 3.000 orang penduduk sekitar. Daerah yang tertutup longsoran mencapai 10 km dengan lebar 5 km. Adapun pada 11 Maret 1923 terjadi sedikitnya 7 kali erupsi di Kawah Baru dan didahului dengan gempa yang berpusat di Cisurupan. Lalu pada 25 Januari 1924 suhu Kawah Mas meningkat dari 340 derajat Celcius menjadi 500 derajat Celcius. Sebuah letusan lumpur dan batu terjadi di Kawah Mas dan juga di Kawah Baru dan menghancurkan hutan. Sementara letusan material hampir mencapai Cisurupan. Pada 21 Februari 1925, letusan lumpur terjadi di Kawah Nangklak. Pada tahun 1926, sebuah letusan kecil terjadi juga di Kawah Mas. Adapun sejak April 2006, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meningkatkan status Gunung Papandayan menjadi waspada setelah terjadi peningkatan aktivitas seismik. Pada 7 hingga 16 April 2008 terjadi peningkatan suhu di 2 kawah, yakni Kawah Mas dan juga Balagama. Adapun untuk pendakian Gunung Papandayan, ada sejumlah cara yang dapat dilakukan. Bagi pengunjung yang menggunakan transportasi umum baik dari Jakarta, Bogor maupun Bandung dan juga sekitarnya, pengunjung terlebih dahulu bisa berangkat menuju Terminal Guntur Garut dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung Papandayan. Apabila pengunjung tiba di Terminal Guntur Garut, yakni pada dini hari, gunakanlah angkot minibus menuju pertigaan Pasar Cisurupan, dan lalu lanjutkan dengan menumpangi mobil pick-up yang mengetem menunggu pendaki hingga penuh. Barulah angkutan pick-up tersebut berangkat. Apabila pengunjung menumpang kendaraan pribadi, langsung saja menuju kaki Gunung Papandayan karena tempat parkirnya cukup luas. Nah, seperti itu sekilas mengenai kisah legenda asal-usul Gunung Papandayan yang ada di Garut, dan juga terkait dengan sejumlah mitos dan kisah misteri yang ada di Gunung Papandayan. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Papandayan ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di tanah Jawa ataupun berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.